Sharing ya. Oke, langsung aja Kak Cempaka, silakan naik ke atas panggung. Halo, selamat pagi semuanya. Duh, kayak ini banget ya, Osek kayak agak-agak canggung gimana gitu. Kayak dipersilakan naik ke panggung, panggungnya nggak ada sebetulnya. Ini awal-awalnya aja nih 5 detik aja ya rasa canggungnya, nanti kalau udah ngobrol-ngobrol bisa-bisa kita 7 hari 7 malam deh nge-zoom terus Waduh, ya. Oke, nggak Kak berasa ya Cempaka. Kak ya. Kak Cempaka ini udah banyak nih teman-teman yang kenal. Tadi saya juga udah sampaikan ya, sebutkan beberapa acara yang pernah diberikan tanggung jawab Kak Cempaka untuk sebagai interpreter. Tapi boleh dong perkenalkan diri lagi supaya kita lebih dekat, cuy. Oke, halo semuanya, nama saya Cempaka. Saya eh gimana ya? Jadi kalau misalnya saya sendiri dari kecil sampai SMA di Indonesia, di Jakarta, lalu kuliahnya kebetulan di Korea Selatan, di Busan, di Kyongsong University. Kebetulan saya adik kelasnya Kak Dewi ini. Jadi Kak Dewi itu angkatan pertama, nah kalau saya angkatan keempat. Jadi sempetlah ketemu 1 tahun gitu ya sama Kak Dewi ini. Dia tingkat 4, saya masih bocah-bocah yang masih baru masuk lah gitu. Terus jurusannya sebetulnya beda sama Kak Dewi. Kak Dewi computer science kan ya kalau nggak salah ya. Iya. Kalau aku sendiri international trade, jadi lebih penasaran sebetulnya dulu ekspor impor tuh kayak apa sih di Indonesia, soalnya kayaknya dulu belum ada gitu international trading. Jadi kebetulan pas di universitasnya ada jurusan itu, jadi masuklah ke sana gitu. Dan setelah lulus dari sana, kuliah 4 tahun, terus kerja di Korea, terus apa ya, ya kerja di Korea terus dikirim ke Indonesia di perusahaan yang sama untuk kayak buka perusahaan di Indonesianya perwakilan. Terus along the way akhirnya memutuskan untuk resign dari situ setelah sekitar 1 tahunan lebih. Habis itu sempat belajar bahasa yang lain karena penasaran gitu, belajar bahasa Mandarin. Terus cuma 1 tahun doang, abis itu baru balik lagi ke dunia korporat lagi, tapi di Indonesia. Tapi tetap masih menyesuaikan dengan bahasa-bahasa Korea di perusahaan Korea yang ada di Indonesia, di Jakarta pada khususnya. Gitu. Setelah itu ya banyak beberapa perusahaan-perusahaan kerja sebagai karyawan tetap. Habis itu baru sekitar berapa ya, mungkin 5 tahun terakhir memutuskan untuk jadi freelance interpreter bahasa Korea Indonesia. Seperti itu. Jadi perkenalannya kurang lebih seperti itu ya. Nanti mungkin waktu pas kita ngobrol-ngobrol akan lebih banyak lagi yang bisa diungkapkan lagi. Iya, pokoknya kita kulik habis-habisan ya di sini. Tadi katanya kerja di Korea. Nah, kerja di Korea itu boleh tahu nggak di bidang apa dan sebagai apa? Oke, kalau di Korea dulu perusahaannya sendiri itu apa aksesoris mobil-mobil dari Eropa gitu. Dan mereka memang cari orang yang khusus buat di Indonesia, buat penempatan di Indonesia. Jadi dipilihlah saya, di hire saya untuk buka kantor di Jakarta. Jadi awal-awalnya sih belajar tentang produk, kayak produknya ada apa aja, terus belajar handle buyer, apa dari buyer-buyer ke, soalnya kan ada macam-macam, ada dari Amerika, dari Singapura. Nah, setelah buka kantor di Jakarta ya udah jadi menghandle operasionalnya si kantor itu setiap harinya. Seperti Menarik itu. ya. Hmm. Nah, kalau misalnya tadi kan Kak Cempaka memang kuliahnya kan di Korea. Itu Ya. pakai bahasa Korea kah kuliahnya? Nah, kalau kuliahnya sendiri, eh kan soalnya aku awalnya mikir gini, nama jurusannya adalah International Trade. Sesuatu yang internasional harusnya menggunakan bahasa Inggris dong gitu. Jadi, oh ya udahlah masuk deh gitu. Dan pas sampai sana ada sih beberapa bahasa Inggrisnya, tapi ternyata hampir bisa dibilang berapa ya, 80% lah. 80% mayoritas itu ternyata pakai bahasa Korea. Jadi lumayan cukup kaget, walaupun sebetulnya sebelum masuk kuliah juga ada kayak
apa ya, kayak language course-nya, pelatihan bahasa selama 6 bulan, sama Kak Dewi juga sama tuh. Jadi sebelum ke Korea, kita semua dari Kyungsung dibekali lah untuk belajar bahasa Korea dan juga kebudayaan Korea. Tapi tetap aja apa yang dipelajari di Jakarta, mungkin aku doang kali ya, kalau Kak Dewi beda. Jadi apa yang dipelajari 6 bulan itu kok kayak nggak langsung bisa diaplikasikan atau nggak bisa diutilize dengan baik di Korea karena ada banyak faktor lah gitu. Jadi waktu pas sampai sana cukup kaget, shock, kayak kok gini ya gitu. Jadi eh, akhirnya belajar yang bener-bener real dan terpakainya itu waktu pas di Koreanya sendiri di Busan pas kuliah. Jadi sambil ya belajar sambil eh, ya belajar bahasanya juga, belajar ilmu dari si jurusannya itu, dan belajar mengenai keseluruhan hidup di luar negeri seperti apa. Oh, menarik banget ya. Siapa tahu di sini ada teman-teman yang ada impian kuliah di Korea. Ini sebenarnya bahasnya tentang interpreter, tapi boleh dong ya singgung-singgung dikit mumpung narasumber yang punya pengalaman. Itu gimana sih waktu kuliah di Korea kesulitan nggak soal bahasanya? Apalagi ini kan international trade ya. Bahasanya banyak yang bisnis gitu. Itu bisa nggak dengerin dosennya ngomong ketika pelajaran? Hmm, kesulitan iya di awal-awal. Jadi mungkin sekitar 1 sampai 1,5 tahun di awal itu kesulitan banget. Soalnya jujur waktu pas kita semua yang belajar di Jakarta, waktu pas sebelum belajar ke Korea itu kita disiapkannya di Jakarta dengan buku Seoul National University kalau nggak salah apa Yonsei gitu. Jadi dengan bahasa Korea yang kayak apa ya, nggak berdialek, nggak ada informasi kalau Korea itu ternyata punya dialek-dialek lain seperti kayak kalau bahasa Indonesia kan bahasa nasionalnya kita. Sedangkan kalau di Jawa Timur atau di Jawa Barat semua pada punya bahasa daerahnya masing-masing. Jadi yang kita ketahui hanya bahasa nasionalnya aja nih, bahasa Indonesianya aja. Tapi waktu pas sampai ke sana ternyata di Busan itu pakai dialek Busan gitu atau Busan Saturi yang ternyata itu lumayan cukup shocking, mengagetkan. Jadi kayak, hah, kok gini bahasanya ya gitu. Jadi ya belajar di sana dan ya akhirnya ya bisa sendiri sih dengan sendirinya karena ya mau nggak mau kan 24 jam lingkungannya di sana. Terus juga ketemunya sama misalnya teman-teman, sama dosen, ya seperti itu gitu. Jadi ya secara natural lah dan banyak ininya sih banyak kayak kaget-kaget dan nggak memakan waktu yang sebentar memang dan butuh waktu dan kesabaran sebetulnya. Oke, iya ya pastinya ya. Dan di luar negeri budaya beda, bahasanya beda, pakai dialek lagi ya ditambah-tambah. Dan itu cerita dari Kak Cempaka soal awal terjun ke Koreanya ya, ke Koreaan. Kalau teman-teman di sini boleh dong di-sharing juga, teman-teman itu awal ter terjebak terjebak di Koreaan itu karena kenapa sih belajar bahasa Korea dari mana sih? Mungkin ada yang jurusan bahasa Korea, ada yang karena suka drakornya, boleh juga di sharing-sharing ya. Nanti saya bacakan di kolom chat. Tapi sambil kita lanjut-lanjut lagi nanya ke Kak Cempaka. Jadi kan tadi kuliahnya kebetulan ini memang yang terkait dengan bisnis ya, international trade. Nah, dari bahasa juga belajar dari kampus. Sudah jurusannya pas, bahasanya pas, tapi sebenarnya cukup nggak sih kalau untuk interpreter itu jago bahasa aja, kalau menurut Kak Cempaka? Kalau menurutku sebetulnya interpreter tuh kan apa ya dia jembatan kan sebetulnya. Jadi harus benar-benar versatile, harus bisa menyesuaikan dengan apa yang mau disampaikan. Berarti kita harus tahu dulu ini backgroundnya apa atau industrinya apa gitu. Soalnya kalau cuma bener-bener ngambil satu benang misalnya industri gitu atau kayak bisnis itu ya semua semua kebanyakan adalah tujuannya berbisnis gitu di Indonesia ataupun di Korea. Karena kalau cuma itu doang kayaknya agak kurang. Jadi harus ditambahin lagi dengan yang lain-lain gitu. Misalnya kayak culture di Indonesia seperti apa, terus perbedaan karena kebetulan kan eh,
ya di Korea juga akhirnya kan bersinggungan juga dengan kultur-kultur Korea. Oh, seperti ini perbedaannya antara Korea dan Indonesia. Terus eh, itu semua yang menjadi bekal sih sebetulnya. Jadi banyak faktor-faktor yang mensupport supaya penjuru bahasaan ataupun penerjemahan secara lisan ini bisa berlangsung dengan baik gitu, tanpa hanya cuma dari sisi bahasanya aja ataupun bisnisnya aja. Jadi kayak banyak sekali sebetulnya hal-hal yang perlu dilihat juga secara garis besar. Ya, jadi bahasa itu mendukung, tapi ada juga hal-hal lainnya. Ini tadi ada nih teman-teman yang udah share nih, Kak Dea. Betul Kak, awalnya karena suka K-pop dan variety show-nya. Tapi lama-lama tertarik dengan bahasanya sendiri. Jadi belajar malah jadi skill tersendiri yang akhirnya ternyata bisa bantu buat switch karir. Wah, seru banget. Belajarnya gimana tuh Kak Dea? Otodidak atau dari mana? Kak Zakia juga dari K-pop Kak. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru awal karir sebagai interpreter, kita ini ya simak ya, boleh banget nanya-nanya ke Kak Cempaka. Kemudian tadi ada juga skill-skill lainnya, kira-kira apa tuh soft skill terutama yang dibutuhkan ketika bekerja sebagai interpreter. Soft skill itu kayak hal dasar sih, kayak bisnis etiquette secara global, terus ya sopan santunnya orang Indonesia, terus juga sopan santunnya orang Korea seperti apa, terus kayak apalagi kalau misalnya kita kan ketemunya sama orang-orang misalnya yang high level, misalnya CEO atau misalnya direktur yang petinggi-petinggi gitu. Jadi kita harus pertama sih punya etiketnya dulu, tahu etiketnya dan melakukan hal tersebut waktu pas kita membawa diri itu udah jadi satu poin lah gitu, dimana itu kan sebelum kita ngomong kita udah memperlihatkan etiket kita seperti apa, jadi kayak orang juga melihat oh ya memang ini profesional untuk bidang tersebut misalnya. Ya, jadi etiket dan kesopanan di negara-negara tersebut ya. Nah, Mm-mm. belajarnya dari mana tuh kira-kira? Kak Cempaka. Belajarnya dari mana ya? Bingung juga sih belajarnya. eh Kalau Indonesia ya apa ya? Soalnya kayak secara natural gitu loh. Jadi kayak ada, kalau Korea tuh kalau nggak salah pernah ada di, aku lupa di, mungkin di Ohak Tang dulu waktu pas dulu belajar, mungkin kali aku juga lupa persisnya. Tapi kayak sempet ada yang ngasih informasi kalau di Korea tuh seperti ini etiketnya. Etiket secara secara dasar aja, dan juga waktu pas tinggal di Korea misalnya kalau apa ketemu orang itu harus nunduk, mengucapkan salam, annyeonghaseyo. Ya sama di Indonesia juga, oh ya selamat pagi gitu. Atau kalau di Indonesia kan lebih salam tangan, apa ya aksu gitu kan, jabat tangan gitu. Jadi secara natural deh kayaknya sih kalau itu. Belajar di kesehari-harian ya. Iya. Iya, jadi harap Atau mungkin diperhatikan lagi Kak ya Dewi teman-teman ya. bikin Hah, gitu. kelasnya mungkin. Bisnis etiket ya. Waduh, di Cempaka di Iya. masternya. Boleh, boleh, Enggak, boleh. enggak. Bisa bantu promosiin. Enggak juga. Ini banyak interpreter yang lain yang sebetulnya juga punya banyak pengalaman-pengalaman juga loh sebetulnya. Iya, iya. Boleh nih. Coba teman-teman. Ada nggak ini pengalaman-pengalaman lucu terkait dengan interpreting dan terkait dengan etiket saat interpreting? Boleh dong ditulisin biar kita bacain ya. Oke, menarik banget. Nah, ini kebetulan kan jurusannya international trade. Kemudian juga banyak interpretingnya di bidang B2B, bisnis. Tapi kan juga interpreting untuk yang lainnya seperti tadi ya, acara nyarirang, kemudian acara pemerintahan, pindad, oh serem banget ini ya. Kemudian yang lain-lainnya beauty. Nah, apa sih kira-kira perbedaan yang bisnis dengan yang non bisnis? Oke. Sebetulnya bisnis sama non bisnis tuh aku apa ya melihat sebetulnya semua ujung-ujungnya bisnis sih. Semua pada ujung-ujungnya akan mencari profit, dan ya kecuali kalau misalnya dari NGO gitu ya. Tapi mostly adalah semuanya benang merahnya adalah bisnis gitu. Cuma tergantung temanya, misalnya industri pertahanan misalnya, atau industri kecantikan, kosmetik, atau industri makanan, industri misalnya teknologi, transportasi, itu sebetulnya garis besarnya kalau mau ditarik sebetulnya ya profit seeking, cari margin,
ya cari sales kurang lebih seperti itu. Jadi bisnis is bisnis sebetulnya. Tapi ya ntar kalau misalnya temanya apa nanti tinggal disesuaikan aja terminologinya sesuai dengan hari itu misalnya temanya apa, keperluannya apa gitu sih Kak. Kalau menurut aku. Jadi UUD ya, ujung-ujungnya duit ya. Pokoknya Sebetulnya sih penting. gitu kan sih. Sebetulnya gitu sih kayaknya. Kecuali yang kayak CSR itu lebih. Tapi CSR pun juga somehow karena aku juga dulu pernah megang CSR, it's part of the apa ya? Itu juga salah satu cara perusahaan ataupun institusi untuk membungkus supaya nilai dari perusahaan itu juga naik gitu. Dan ujung-ujungnya juga sebetulnya ya lebih kayak ke awareness, awareness akan masuk ke sales. Jadi kayak ya ujung-ujungnya profit and sales lagi sih sebetulnya secara langsung dan tidak langsung aja. Tapi kalau yang terkait soal duit ya, terutama misalnya bisnis itu jadi bebannya terasa lebih besar nggak? Atau sama aja? Aku nggak berusaha untuk membeda-bedakan ini apa ada profitnya ataupun tidak gitu. Jadi aku samakan semuanya ya semuanya punya tingkat kesulitan yang apa ya berbeda-beda tergantung dari apa targetnya, dari backgroundnya si industri tersebut gitu. Jadi aku nggak pernah melihat kayak wah ini kalau misalnya untuk misalnya kayak tadi apa kontrak untuk vanilla misalnya itu kan sesuatu yang besar nilainya atau misalnya berbisnis dengan atau meeting sama pemerintah itu sesuatu yang apa ya kayak besar sekali gitu. Aku sih nggak melihat seperti itu. Soalnya kalau makin dipikir seperti itu kayak aduh bisa nggak ya? Jadi kayak makin kecil hati gitu. Jadi mendingan daripada apa ya bikin down sendiri gitu pesimis sendiri ya udah semua sama semua perlakuannya sama cuma ya mungkin ada tingkat kesulitannya yang agak lebih sulit gitu. Nah, kalau untuk tingkat kesulitan yang lebih sulit atau gampang itu biasanya dilihat dari apanya kalau Kak Jeplakan? Kalau aku lihat dari industrinya jadi Hmm. misalnya kayak industri apa ya industri yang lumayan sering aku handle gitu ya itu kayak tapi ini juga nggak jaminan 100% aku tahu juga soal industri itu atau bidang itu kayak energi baru terbarukan kalau sekarang kayak renewable energy terus karena sering jadi karena sering lalu terbiasa jadi kurang lebih tahu oh seperti apa sih yang apa ya yang berjalan di industri itu dan yang akan diimplementasikan di Indonesia jadi kurang lebih udah kebayang gitu. Itu yang lumayan sering lah, bukannya aku bilang gampang atau gimana, cuma kayak lebih sering terdengar industrinya, jadi aku lebih apa ya, lebih lancar waktu pas nanti ketemu sama orang, menjembatani komunikasinya. Oh, berarti kefamiliaran dengan temanya ya, yang sering Iya, didengar istilah-istilahnya itu dikategorikan mudah dan yang jarang didengar itu jadi agak lebih sulit kalau menurut Kak Cempaka. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalau teman-teman yang gampang sulit itu berdasarkan apa biasanya dia? Berdasarkan uangnya kah? Kalau dikit jadi sulit ya, sulit gerak kayak gitu ya. Kita jadi nggak semua. Kalau yang gede ini ya jadi lancar gerak ya. Atau apa boleh juga ya teman-teman sharing-sharing. Oke, tadi Kak Cempaka bilang dengan kefamiliaran tema ya. Misalnya kalau kita kan semakin sering ataupun baca tentang istilah-istilahnya sebelum acara itu jadi lebih mudah ya, lebih familiar. Biasanya kalau sebelum interpreting, terutama yang bidangnya beda-beda, minta materi dulu nggak? Nanya-nanya informasi dulu nggak? Biasanya informasi apa aja yang Kak Cempaka tanyain? nah itu hukumnya adalah wajib. Jadi Wajib. kita kan, aku memposisikan diriku adalah orang luar gitu ya. Maksudnya aku bukan bagian dari satu perusahaan. Jadi misalnya, oh perusahaan dari bidang misalnya IT misalnya mau meeting sama perusahaan Indonesia. Jadi ya aku bilang biasanya adalah kalau misalnya meeting mereka biasanya udah siapin kayak data-data udah siapin presentasinya. Jadi aku mintain kayak mana presentasinya yang akan ditampilkan waktu pas nanti meeting supaya nggak kagok, supaya aku tahu
flow-nya seperti apa, dan kalau udah tahu flow-nya seperti apa kan jadi kayak bisa kebaca, oh nanti akan ngomongin apa, oh kira-kira terminologi apa yang akan dipakai, kata-kata apa yang mungkin bisa jadi kepake ataupun nggak terlalu kepake gitu, jadi udah bisa kebayang. Terus kalau misalnya ada yang nggak diketahui gitu kan, nanti biasanya aku tanya lagi sama orangnya gitu. Sebetulnya sebelum ada chat GPT dan sebelum ada AI-an ini ya semuanya manual. Jadi kayak berdasarkan dari si kliennya ngasih apa ya, data gitu ya. Tapi karena sekarang udah informasi sangat seterbuka itu gitu ya. Kecuali yang mungkin informasi-informasi confidential yang belum dibuka, itu kayak bisa kok sebetulnya kita cari dulu di internet gitu. Mau itu di Google, di YouTube. Kadang-kadang ada beberapa klien yang kayak ya sebetulnya udah mereka masukin di YouTube gitu. Jadi pengen tahu, oh seperti apa sih cara kerjanya, oh seperti apa misalnya di apa eksibisi ataupun di pameran sebelumnya. Jadi biar kita juga punya gambaran waktu pas nanti ketemu sama mereka. Jadi kayak nggak ilmunya nggak nol-nol banget lah gitu. Jadi udah tahu, oh ya kayak gini ya gitu. Jadi mereka akan, si klien ini pasti akan sangat mengapresiasi gitu kalau kita udah belajar lebih gitu, udah maju lebih, move forward dibanding dari yang misalnya data-data yang kita dapat gitu. Kalau sekarang ada ChatGPT sih biasanya ya ditambah ya, jadi bukan hanya bergantung sama ChatGPT. Jadi kayak minta tolong sama ChatGPT untuk kayak bikinin kira-kira apa sih yang akan nanti kepake untuk waktu pas interpreting gitu. Ya, jadi kita minta materinya juga, tapi jangan lupa kitanya sendiri juga aktif untuk searching-searching ya, nambah-nambahin informasi. Nah, ini ada pertanyaan, boleh langsung diselip-selipin nggak mumpung temanya Boleh, boleh Kak. ataupun bahasannya nyambung. Tadi Kak Cempaka, apakah pernah di hari interpreter ya sampai hari H, acara masih belum dikasih materi dari klien? Karena aku pernah beberapa kali seperti itu, atau ternyata materi yang diberikan ke kita beda sama yang dipakai akhirnya. Kalau kasus seperti itu, Kak Cempaka biasanya bagaimana mengatasinya? Oh, sering. Sering banget, sering banget. Ini pasti juga teman-teman di sini juga punya pengalaman lah ya kalau kayak gitu ya. eh dan kalau kebetulan kan kalau misalnya untuk meeting B2B seperti ini kan konsekutif. Jadi biasanya orang orang yang ngomong dulu, habis itu di stop, bisa satu dua kalimat jeda, habis itu baru kita menyampaikan ke bahasa yang lain gitu. Jadi kalau konsekutif sebetulnya masih aman. Kalau masih ada, itu kan masih kayak kita bisa denger dulu, serap dulu informasinya, baru kita proses gitu kan. Kita cari di otak kita ini apa yang mau disampaikan ke bahasa tujuan. Tapi yang bermasalah adalah kalau simultan, yang seperti Kak Dewi suka lakukan, yang seperti Kak Dila suka lakukan, dan pernah saya juga mendapatkan beberapa kali kayak pas udah jamnya, kalau simultan kan kita harus ada duduk di belakang, misalnya ada di booth masing-masing dan harus pakai in-ear, kita nggak nyetop jeda-jeda, si kalimatnya akan jalan terus, jadi orang speakernya akan ngomong terus, di saat yang bersamaan kita akan masukin si terjemahannya, itu kita akan ngomongin. Itu yang sangat-sangat susah karena at the same time di satu waktu yang bersamaan harus dengar, kita nggak tahu materinya apa, buta gitu, jadi ya eh, banyak hal yang harus dikerjakan sebelumnya gitu. Jadi ya belajar dulu kira-kira materi besarannya apa. Ya walaupun memang mungkin nggak bisa perfect 100% gitu ya kan, karena kita juga manusia, juga terbatas, pengetahuannya juga terbatas, apalagi si kliennya juga nggak ngasih data-data sebelumnya untuk kita bisa pelajari dulu gitu. Jadi ya eh, akan ada human error itu juga sih. Tapi kalau misalnya konsekutif itu akan jauh lebih mendingan. Bukannya saya bilang itu jauh akan lebih gampang ya, lebih mendingan gitu ya. Karena kita masih punya kesempatan untuk nanya sama orangnya. Mohon maaf Pak, Bu gitu, atau ya kita ngomong misalnya dalam bahasa asingnya sama orang yang berbicara, kita tanya gitu. Sorry, saya belum tahu nih gitu terkait dengan hal ini, bisa dijelaskan dulu nggak supaya nanti pas saya menyampaikan saya bisa menyampaikan dengan baik gitu. Jadi biasanya pas kita ngomong dengan sopan, daripada kita sok tahu, dari pihak si pembicaranya pasti akan jauh lebih menghargai sih kalau ternyata kita jujur untuk mengakui kalau kita nggak paham dan kita
nanya dulu nih ke dia, baru kita sampaikan yang kita sudah pahami ke si apa yang menjadi tujuan bicaranya. Oke, menarik ya teman-teman. Jadi bisa kita semacam simpulkan bahwa interpreter tuh kerjanya bukan pas hari H doang ya. Ternyata kerjanya itu justru beberapa hari atau bahkan bisa aja beberapa minggu sebelum hari H-nya itu sendiri ya. Iya, Jadi mohon betul. maklum kalau misalnya harganya cie. Udah nih ujungnya duit. Di luar biasa, justru hari H itu bahkan baru ujungnya ya. Permulaannya adalah sejak kita terima order, udah mulai harus belajar dan mempersiapkan diri. Nah, jadi penasaran Betul. kalau misalnya Kak Cempaka untuk tadi yang bidangnya beda-beda, tiba-tiba kepindah, tiba-tiba ke renewable energy, ini tuh gimana sih caranya bisa cepat familiar dengan berbagai kosakata terutama di bidang-bidang yang baru. Ada tips-tipsnya nggak? Saya juga pengen dengar dari Kak Cempaka, pengen dengar juga nih dari teman-teman. Kak Dila, Kak Gimana ya? Astro, Kak Langit Biru, Kak Waduh, Kiara, boleh dong share gimana tuh caranya? Biar saya tipsnya. contohkan tipsnya. Kalau Kak Cempaka gimana? Tipsnya apa ya? Eh bikin kayak mungkin kalau aku kalau misalnya bener-bener yang terminologinya suka apa ya, yang terlalu jauh atau misalnya terlalu jarang aku temui setiap kerja, biasanya aku tulis tangan kalau aku. Jadi kayak kan ada yang orang memorinya dengan ngomong, ada yang memorinya dengan baca, ada yang memorinya dengan nulis. Nah, aku kebetulan salah satu yang harus ditulis. Jadi aku bikin satu buku. Sebenarnya bukan buku khusus sih, jadi buku yang aku pakai untuk pergi kemana-mana karena kecil gitu, jadi ukurannya kecil kok dibawa-bawa kemana-mana gampang. Ya, aku tulis terminologinya, jadi aku tulis ulang-ulang apa-apa aja. Jadi abis itu ntar pas lagi di bus atau misalnya lagi di taksi atau misalnya di mana, aku baca lagi. Aku masih yang apa ya seperti itu sih gitu, bukan sesuatu tips yang gimana banget. Kayaknya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu kan karena kalau aku yang nggak terlalu yang memorinya bagus-bagus banget jadi aku harus ditulis butuh waktu gitu jadi nggak sesuatu yang kayak apa ya oke cabut USB masukin USB baru kayak gitu nggak bisa. Oke, jadi dituliskan, dihafalkan di saat-saat santai ya. Waduh, jadi Mm-mm. kapan sebenarnya interpreter bisa santai? Waktu si santainya ini pakai buat belajar ya. Di taksi orang So- udah normal tidur kita baca terminologi ya. Soalnya pernah aku dengar interpreting itu adalah salah satu pekerjaan yang memang stressful. Ini orang Korea kalau nggak salah yang bilang. Makanya ya terlihat terlihat ya. Wah, jadi juru bahasa itu bayarannya gede, kerjanya cuma misalnya sebentar. Oh iya, memang misalnya kerjanya cuma misalnya 4 jam atau misalnya 2 jam nemenin meeting misalnya. Tapi kan persiapan sebelum itu yang nggak kelihatan sama orang-orang. Jadi kayak gunung es yang ketutupan sama apa air laut gitu. Padahal sebetulnya yang kelihatannya tuh di bawah tuh ada banyak sekali yang udah kita bangun yang orang-orang nggak akan bisa lihat itu karena ketutupan air, karena ketutupan macam-macam yang mereka lihat cuma atasnya doang. Iya enak ya gitu. Kerja cuma bentar tapi gajinya tinggi gitu. Padahal sebetulnya itu udah dibangun dari mungkin berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun dengan habit yang kita harus ubah. Misalnya kita harus rajin baca buku, kita harus dengerin misalnya apa kayak berita Korea misalnya untuk membiasakan dengan terminologi-terminologi bisnis misalnya. Oke. Wah, ini juga menarik nih. Dari Kak Kiara, aku sama case-nya dengan Kak Dea. Tadi Kak Dea bilang belajarnya otodidak. Kak Kiara juga belajarnya otodidak. Belum ada background sama sekali terkait bahasa Korea. Step awal ada ingin switch karir ke jadi ini ya, interpreter Korean speaker. Bagaimana ya aku modalnya sertifikat topik 5 tapi speakingnya masih kurang banget. Oke, semangat. Banyak juga ya teman-teman yang otodidak luar biasa. Kemudian ada juga ini sharing dari Kadila. Penasaran sih kalau seperti yang tadi Kak Cempaka sampaikan, itu bekerja menjembatani karena saya dengar katanya terkadang juru bahasa itu bukan sekedar mengalih bahasakan saja. Salut banget sama Kak Cempaka udah berhasil menjadi jembatan ya luar biasa untuk
kerjasama antara Korea dan Indonesia. Nah, ini masih terkait dengan yang Kadila ini pertanyaan saya juga nyambung banget. Hmm. Kira-kira apa sih kesalahpahaman yang sering terjadi di saat meeting, terutama ini di Hmm. meeting tadi karena kita kan harus menjembatani ya. Mhm. Seringnya adalah misalnya nih orang lebih sering adalah orang Indonesianya ngomongnya tuh panjang lebar. Jadi biasanya di awal aku akan ngasih tahu dulu, oh ya meeting ini kan perkenalan dulu lah misalnya mereka akan perkenalan ini siapa dari Indonesia dari pihak Korea siapa. Dan biasanya sebelum mulai aku kasih tahu dulu, oke meetingnya ini kan ada penerjemah, ada juru bahasa di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya mau berbicara mungkin gantian supaya lebih enak nanti penyampaiannya. Kalau misalnya satu ngomong, semuanya ngomong, nanti nggak kedengeran. Jadi kalau mau satu-satu misalnya dari pihak Indonesia dulu atau pihak Korea dulu. Dan biasanya juga aku bilang kalau kalau mau adalah ini harus dipotong-potong. Kalau nggak dipotong-potong takutnya namanya juga manusia, interpreternya juga takutnya salah mengambil makna, salah menyampaikan. Misalnya tadi ya dia ngasih tahu 5 kalimat kan nggak semuanya kita bisa catch juga dong karena banyak keterbatasan. Dan tolong untuk kerjasamanya. Jadi biasanya di awal dikelirin dulu dari depan. Soalnya banyak case di mana mungkin di awal udah dijelaskan gitu ya kalau meetingnya ini akan dialih bahasakan gitu di tengah karena ada isu bahasa. Cuma mungkin saking serunya penjelasan segala macam, akhirnya jadi kayak dari satu pihak ngomongnya nggak cuma Indonesia doang sih, Korea juga sama kadang-kadang ngomongnya tiba-tiba langsung panjang banget. Jadi akhirnya kalau misalnya udah terlalu panjang, kan sambil kita kan nyatet misalnya, eh, aku ngomong dulu ke si pembicara yang sorry tadi pembicaranya lumayan cukup panjang, panjang sekali, lebih dari 2 kalimat, 3 kalimat gitu. Jadi boleh saya sampaikan yang penting-pentingnya. Jadi aku klarifikasiin lagi, konfirmasi lagi. Oh, poin 1, 2, 3, 4, 5. Kalau udah benar, baru disampaikan. Jadi perlu dikasih tahu aja, di heads up aja ke orang-orangnya kalau ini kan ada posisi orang ketiga yang di luar dari meeting ini yang akan membantu menjembatani komunikasi. Jadi tolong ya kita saling bekerja sama untuk bisa meetingnya ini juga lancar. Biasanya sih kalau aku gitu. Iya, diberi pengertian dulu kliennya ya. Kadang-kadang juga ada klien yang nggak terbiasa pakai interpreter, jadi nggak tahu kondisinya POV dari interpreter itu seperti apa gitu ya, Kak Cempaka. Nah, ini pertanyaan menarik Betul, banget nih dari Kadila nih. Saya juga kayaknya jadi teringat, terbayang-bayang pada saat interpreting kedua kubu, kedua kubu. Seru banget gitu ya. Kayaknya mereka masing-masing kan punya kepentingan nih kan ya, pengennya itu nyampein apa yang mereka pendam di dalam hati nih kayak nih pertanyaannya Kadila nih. Bagaimana menghandle klien yang hanya satu arah? Kayak pengen banget nyampein apa? Klien tidak mau mendengar alih bahasa dari counterpart. Kita belum sempat terjemahin nih, udah dibantai lagi dari kubu sebelah. betul, betul. Sering banget, sering banget. Sering Jadi banget ya. Terus menyampaikan sudut pandangnya saja. Sementara biasanya dalam pertemuan meeting B2B interpreting tidak ada moderator tuh ditambahin icon nangis dari Kadila. Aduh, saya juga jadi teringat ya. Ada momen-momen seperti itu deh. Kak Cempaka juga sampai ketawa-ketawa. Itu gimana tuh Kak Cempaka? soalnya baru baru mengalami juga sih kayak beberapa hari yang lalu. Jadi kayak ya gimana ya, itu pasti akan sering terjadi gitu. Dan ya kita harus pahami kalau masing-masing yaitu dua-duanya punya POV, punya keinginan untuk menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan di otak mereka supaya counterparts-nya juga paham gitu mereka point of view seperti apa. Tapi sekali lagi kayak ya aku sampaikan dengan sopan misalnya atau kalau misalnya mereka udah ngomong terlalu panjang aku angkat tangan. Terus kalau misalnya kan akhirnya kan orangnya sadar, ya maaf ya Pak, maaf ya Bu, gitu. Ini kayaknya lumayan cukup panjang, boleh saya izin sampaikan dulu yang tadi Bapak sampaikan ini. Kalau sudah benar baru saya sampaikan. Jadi mau nggak mau harus
disampaikan lagi sih kalau misalnya seperti itu. Dan seringnya juga kayak gini, misalnya udah dikasih tahu nih 1, 2, 3, 4, 5, ternyata satu dua, misalnya ada total lima poin gitu. Ternyata baru ngomong satu udah disanggah nih sama si counterpartnya. Iya kan gini gini gini. Biasanya adalah aku mohon maaf Pak, ini sebetulnya tadi yang mau disampaikan sama si pembicara adalah 5 poin. Cuma ini kan saya baru sampaikan 1 poin. Boleh saya izin sampaikan dulu poin kedua sampai kelima, baru nanti Bapak boleh kasih tahu sanggahannya supaya bisa lancar seperti itu. Jadi aku komunikasiin seperti itu sih. Oke, jadi kita harus melatih kesabaran juga ya. Kita angkat tangan kalau kata Kak Jepang. Padahal dalam hati saya pengen kita bekep mulut mulut klien ya satu-satu ya. Kamu Benar-benar tuh ngomongnya gantian gitu ya. benar-benar sampai pernah ada satu kali sampai bikin apa ya emosi. Jadi maksudnya udah dikasih tahu tapi tetap masih kan kayak kita kan jadi kayak pingpong gitu kan. Akhirnya kita sebagai manusia juga ya walaupun interpreter juga nggak boleh pakai emosi ya sebetulnya. Cuma ini udah dikasih tahu berkali-kali Pak, gini Bu, gini loh. Tapi itu bener-bener jarang sekali. Jadi eh, aku biasanya ngomong mohon maaf, boleh ini kita break dulu. Soalnya ini dari tadi udah omongannya sama-sama terus sampai akhirnya nggak bisa tersampaikan nih maksud dan tujuannya dari si satu arah yang arah yang lain itu mau menyampaikan apa. Jadi aku biasanya ya bantu untuk ya jadi moderator juga sih sebetulnya karena kan memang kalau B2B ya cuma ada interpreter biasanya di tengah yang yaitu kita pihak netral yang nggak ke kiri nggak ke kanan gitu. Biasanya sih aku Hmm. minta seperti itu tapi itu benar-benar jarang sekali. Jadi katanya Kak Dea ya jadi agak kayak moderator juga ya Kak kalau kayak gitu. Iya, Oke, betul betul. ini masih agak-agak nyerempet-nyerempet ngomongin klien ya, terutama klien yang unik. Ada sesi tambahan nih di acara ini Kak Cempaka, sesi gibah bersama, sesi gibah bersama. Waduh, kalau gibah bisa panjang kayaknya nih. Bisa Bisa nggak panjang. kelar Banyak ya? soalnya Kak, bukan cuma aku, bukan Kak Dewi, tapi kayak kebanyakan di sini tuh akan gibah. Kayaknya nggak usah saya tunjuk, kayaknya bakal ada yang ngomong sih. Gimana deh? Oke, di sini udah ada roulette, jadi saya akan puter roulette-nya. Boleh diceritain, ini nggak gibahnya nggak harus disebutin namanya atau gimana, cuma diceritain aja, misalnya anonim gitu ya. Kita langsung putar aja ya. Tempat paling jelek. Iya, apa tuh Kak Cempaka? Tempat paling jelek buat interpreting ya. Yang kondisinya mungkin tempatnya paling jelek lah. Nggak usah Apa ya? diceritain ini brand apa atau organisasi apa boleh misalnya. Kalau terserah sih. Kalau benci banget benci Apa ya? Benci banget. Benci nggak sih enggak sih, aku tempat nggak ada yang paling sampai jelek. benci sebetulnya. Tempat paling jelek. Apa ya? Bagus-bagus terus tempatnya, Cepaka. Enggak juga sih, enggak. Aku juga ke lapangan, terus kayak pulang-pulang dari lapangan tiba-tiba udah belang, terus kayak buat BB cream udah nggak cocok pakai tone yang kemarin karena udah gosong. Apa ya tempat paling jelek? Oh, pernah ke Indonesia Timur. Terus itu pertama kali aku ke Indonesia Timur. Terus kayak udah excited gitu kan. Jadi kayak, ah ini lagi jalan-jalan nih sambil kerja, mikirnya gitu. Karena memang mikirnya adalah bukan yang terlalu kayak kerja banget gitu. Jadi ya udah dibawa lumayan cukup santai karena kliennya kebetulan agak santai. Eh Tempatnya jelek sih bukan jelek gimana ya, cuma kayak mau mandi tuh susah. Jadi karena mungkin apa air bersihnya kurang baik gitu ya. Jadi kayak mau mandi itu ya udahlah aku udah merem aja mau airnya kayak gimana yang penting mandi soalnya udah lengket udah nggak enak tapi ya sikat gigi sama cuci muka pakai mereka sediain ada air apa kemasan gitu itu yang bukan jelek sih tapi kayak
bener-bener di luar dari ekspektasi aku di awal gitu karena ya biasanya kan di Pulau Jawa, biasanya ya lahir besar di Jakarta, jadi nggak pernah tersentuh atau nggak pernah ngeliat yang ada di Indonesia Timur gitu. Jadi bukan paling jelek, tapi yang paling meninggalkan kesan dan ternyata oh segitunya ya akses bersih di Indonesia Timur tuh kurang banget gitu. Ya, satu lagi ya, mungkin jawabannya nanti boleh singkat aja di sesi pergi bahan ini. Hampir aja ke klien paling nyebelin, tapi yang keluar cuaca paling buruk. Hampir aja kalau kita ini 7 hari 7 malam ya ngebahas klien Waduh, yang waduh, waduh, waduh. cuaca paling Cuaca buruk. paling buruk hujan. Aku nggak suka hujan. Kayak apalagi kalau kalau hujan kalau meetingnya di dalam ruangan sih nggak apa-apa. Tapi kalau pas lagi harus ke site, misalnya turun ke lapangan, terus ya lapangannya belum dicor, ya itu malesin banget sih. Jadi kayak harus berbecek-becek ria kayak gitu. Pas lagi hujan ya. Mm-mm. Jadi ya ada pentingnya juga kadang-kadang sebelum acara kita cek-cek ini ya jadwal cuaca itu kayak gimana untuk jaga-jaga Mm-mm. aja. Ya Malah di menarik sini banget kayak nih. ada interpreter yang menyesuaikan dengan lokasi tempatnya. Misalnya tempatnya pergi kemana, sepatunya disesuaikan. Oh iya, luar biasa. Ada. Oke, berarti ini kayaknya teman-teman udah mulai panas nih, udah mulai panas. Cuman Kak Cempakanya waktunya sulit banget, guys. Nggak apa-apa, Teman-teman, is okay, apa nggak jadi apa-apa. 7 hari 7 malam nge-Zoom boleh nih? Sepulan Sambil kita. makan gitu ya, sambil ditinggal ke kamar mandi gitu. Iya nih, kayaknya baru mulai baris teman-teman. Teman-teman boleh banget ya kalau misalnya ada pertanyaan atau ada sharing langsung aja ditulisin nih daripada kelupaan juga waktunya udah mau habis juga. Nah, tapi berhubung saya adalah moderator dan penguasa, J, saya yang nanya lagi dulu ya. Mungkin 1 2 pertanyaan lagi baru kita bacain pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini nih, kalau misalnya ada orang yang dia itu terlalu keras ya atau sensitif merusak negosiasi. Kita tuh bagaimana sih sebagai interpreter supaya menjaga keakuratan dalam menyampaikan, apalagi di bisnis meeting ya. Mm, mm, mm. Selain tadi Biasanya harus kalau konfirmasi. kalau sensitif, eh ya kalau soalnya gini, kalau tugasnya interpreter kan kita cuma menyampaikan A ya A, B ya B. Dan mungkin ada beberapa orang yang gaya bicaranya kayak bener-bener langsung ke intinya gitu kan. Jadi kadang eh kalau misalnya apa ya, ya harus lihat suasana juga, kondisinya seperti apa, terus juga apa umpan balik dari si pendengar, kan kita bisa lihat raut wajahnya, terus misalnya mereka bisik-bisik, si apa pendengarnya, oh ini mungkin ada sesuatu yang kurang bisa diterima atau apa, jadi tetap disampaikan misalnya A ya A, B ya B, tapi mungkin kalimatnya kita lebih apa ya, gunakan yang lebih bukan sopan tapi lebih tidak setajam eh, kalimat yang dari si pembicara gitu. Jadi mungkin kalau kalau orang Jawa harus ada unggah-ungguh, harus ada, mungkin kita nggak taunya basa-basi kayak gitu. Biasanya sih aku menambahkan seperti itu, walaupun ya harus disampaikan apa yang menjadi poin yang disampaikan, misalnya A ya A, B ya B gitu, tanpa mengurangi maksud dan tujuannya. Menarik banget ya. Nah, ini juga di antara teman-teman banyak yang baru memulai karir sebagai interpreter. Misalnya ada dari Kak tadi ya, dari Kak Dea, terus Kak Kiara, modal kata Kak Kiara punya modal sertifikat topik 5 merasa speakingnya masih kurang banget. Kemudian ada juga dari Kak Desta Nurka Roma, Kak ada yang ingin aku sampaikan, jadi udah 3 tahun atau tahun ketiga jadi interpreter, tapi backgroundku juga bukan berhubungan dengan Korea.
level topik masih 3, lebih ke terjebak. Terjebak ya di Korea ya. Ke Korea terjebak. Karena awalnya direkomendasikan oleh atasanku, tapi jadi keterusan. Dan aku masih terus berproses untuk belajar dan naik level. Tapi kendalanya aku ini sangat soft spoken. Aku sempat diprotes sama ekspatnya kalau ekspatnya menyampaikan dengan nada marah. Katanya kita harus ikut naik marah juga ya. Apa memang harus begitu? Dan saya sering skip beberapa kata yang agak kasar menurutku kalau ditranslate dan akan memicu perselisihan. Gimana tuh Kak Cempaka? Aku juga dulu awal-awal ada di posisi yang kayak Kadesta gitu. Jadi ada satu pihak yang eh, kesel, marah, dan marahnya ini harus diterjemahkan ke pendengarnya. Sedangkan aku adalah orang pihak tiga gitu yang sebetulnya nggak ikut campur dengan masalah ini, tapi karena bisa bahasa Korea jadi dimintain bantuan. Jadi ada kata-kata kasar, memang ada kata-kata kebun binatang. Jadi karena di saat itu aku masih bener-bener kayak masih bocah banget sih. Jadi aku tidak menambahkan kayak eh apa ya, kayak tidak menambahkan emosi, tidak menambahkan apapun. Ya, aku sampaikan misalnya, maaf Bapak Ibu, ini dari pihak pembicaranya menyampaikan adalah kekesalan. Dan kebetulan sih orang yang marahnya ini dia lumayan cukup paham bahasa tujuannya gitu. Jadi dia sempat agak protes ke aku. Cempaka, kamu harus kasih tahu kalau saya ngomong misalnya saya lagi marah, kamu ikut marah. Terus saya bilang akhirnya, saya ini bukan jadi tugas saya di sini adalah untuk menjembatani komunikasi, bukan saya yang harus memarahi orang itu. Kalau misalnya di sini saya harus ikut marah, saya kan bukan bapak, saya bukan ibu. Saya hanya menyampaikan apa yang Bapak ingin sampaikan. Saya tidak menambahkan emosi, saya tidak akan menambah-nambahkan. Saya cuma ngasih tahu, oh ini Bapak sedang marah. Jadi orang yang dituju itu juga tahu kalau ya orang yang ngomong ini lagi marah-marah dan kesel. Tapi kan akan terlihat sih sebetulnya dari emosi raut wajah, terus kayak gesturnya si pembicaranya itu seperti apa. Aku juga awalnya ada di posisi bingung sih, tapi lama-lama kalau sekarang sih biasanya adalah eh, biasanya aku ngomong dulu gitu. Kalau misalnya dia lagi kelihatan marah, aku ajak ngomong dulu. Pak sebagai interpreter, saya profesional. Bapak mau saya sampaikan seperti itu dengan konsekuensi ya berarti yang lain juga akan melihat Bapak akan ngomong seperti itu gitu. Ini kan lebih ke arah dianya. Jadi aku lebih memikirkan untuk supaya dia apa iya mau ngomong marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar dan kebun binatang itu. Jadi ya itu itu kayaknya nggak ada bener salahnya nggak sih gitu. Aku juga bingung sih sebagai interpreter. Cuma kayak aku minta kalau bisa minta dia untuk step back dulu, mau ngomong seperti apa, dipikirin dulu, baru nanti kalau udah selesai, baru kasih tahu ke saya. Baru nanti saya bantu untuk jembatani komunikasinya. Kayak gitu sih. Sambil nanya preferensinya klien juga seperti apa ya. Mm-mm, mm-mm. Ya, menarik banget ya teman-teman. Nah, kemudian apa sih kesalahan-kesalahan yang disesalin dan boleh di-share ke interpreter pemula supaya kita juga nggak mengulangi kesalahan itu lagi kira-kira ada? Atau misalnya bekerja bareng dengan interpreter lain dan kok kayaknya harusnya nggak kayak gini nih. Boleh nih jadi contoh suatu hal yang kita hindarin. Kira-kira ada nggak? Pakai emosi. Pakai emosi itu nggak boleh karena kita bukan stakeholder atau pemangku kepentingan dari pihak manapun. Kita pihak netral, harus diingat terus itu yang aku camkan tiap hari, apalagi kalau misalnya udah tahu nih meetingnya bakal agak rumit, agak ribet, akan alot kayak yang Kak Putri sampaikan gitu, meetingnya alot. Ya udah kita senetral mungkin, nggak ke kiri nggak ke kanan, kita ya ini maksudnya ya pihak yang netral aja gitu.
Jadi nggak boleh masukin emosi dan opini pribadi ya, nggak Enggak, boleh. opini pribadi juga enggak. Hmm, menarik banget. Jadi ini ya pasti ya saya Kak Cempaka dan teman-teman ya jadi kayak ada flashback momen-momen di saat itu berarti ya. Kepikiran boleh banget ya teman-teman di-share. Ini saya bacakan lagi. Kalau dari saya itu tadi pertanyaannya, kita lanjut ke pertanyaan teman-teman. Ini teman-teman kalau nggak nanya jangan nyesel ya nanti ya. Mau tidur baru kepikiran. Kebayang harusnya aku tanya ini ke Kak Cempaka. Oke, nih saya baca pertanyaan dari Kak Dea. Ini bagus juga nih. Tanya soal tips mencari klien dan menjaga klien yang udah pernah pakai jasa kita. Karena jujur sebagai yang bukan lulusan jurusan sastra Korea, cari klien jadi terasa agak susah. Dan kalau mau jaga koneksi dengan klien sebelumnya, sebaiknya gimana caranya? Karena kalau kita chat terus kan nggak enak ya. Iya sih. Apa ya kalau misalnya itu ya ikut jejaring kayak gini nih komunitas apa Kinko kayak gitu. Terus banyakin ini sih misalnya sering ketemu misalnya kayak ya memperluas jaringan sih misalnya sering ikut acara kayak yang exhibition itu kan akan ketemu sama interpreter-interpreter lain. Jadi biasanya interpreter-interpreter lain kadang-kadang gitu suka lempar-lemparan job. Jadi ya perbanyak koneksi, perbanyak teman, jadi orang baik. Kadang-kadang bisa jadi kita yang nerima kerjaan, kadang-kadang kita yang memberikan kerjaan, kadang-kadang seperti itu. Bukan ngasih kerjaan, tapi kayak lempar kerjaan gitu, oper-oper kerjaan. Apalagi ya, eh apa ya? Sama palingan mungkin kalau ya konteks sama klien ya agak menyebalkan juga sih kalau misalnya kayak tiap berapa bulan sekali di kontak kayak gitu. Tapi eh, bisa kita gunakan momen-momen misalnya lagi hari-hari raya mereka misalnya bentar lagi kan mau Chuseok bisa kita say apa kayak kasih greeting Chuseok atau misalnya pas mau Korea kan lebih ke apa Seollal Chuseok terus juga Natalan juga nggak semua sih terus tahun baruan biasanya kayak gitu jadi mungkin bisa dikirim aja kayak greeting simple aja gitu untuk dikirim ke klien gitu tanpa harus kayak kasih gua kerjaan lagi dong gitu jadi ya cuma hello saying greeting aja gitu kalau cuma kayak saya masih ada loh gitu sebetulnya Jaga koneksi ya. Emang bener ya teman-teman yang silaturahim itu salah satu jalan rezeki kita ya. betul betul Jangan betul lupa join grup WhatsApp dan Instagramnya Kinko. Kita saling bertukar informasi dan job-job ya, lowongan-lowongan kalau teman-teman ada. Ini satu pertanyaan lagi karena waktunya terbatas. Ini saya akan bacakan, tapi teman-teman sambil ini ya, sambil touch up makeupnya, C. Rapingin yang belum pakai hijab, yang belum pakai kerudung, boleh dipakai kerudung dulu. Ya, yang cowok-cowok dirapin rambutnya. Karena kita akan ada foto bersama. Kapan lagi nih kita foto sama artis Kak Cepaka ya? waduh enggak jangan gitu Udah kak saya undang malu loh teman-teman sulit banget loh. Jadi harus enggak kita abadikan dan juga kita dokumentasikan dengan baik. Jadi teman-teman boleh rapiin dulu nanti open cam ya semuanya. Kita foto bareng. Ini saya bacakan pertanyaan yang paling akhir penghujung acara ini dari Kak Putri. Halo Kak, aku Putri asli Bandung yang sudah merantau ke Padang. Wah, luar biasa. Aku sekarang jadi interpreter untuk program kerjasama Pemprov Sumbar dan Jola Bukdo. Bagaimana ya Kak tipsnya kalau rapat berjalan sangat alot dari pihak Indonesia? Kalau Korea kan pengennya poin-poin inti. Di Indonesia rapatnya ini ya lumayan makan waktu kadang-kadang ya. Itu gimana? betul kalau eh biasanya aku kasih tahu dulu sih sama pihak Koreanya kalau aku tanya dulu biasanya ini pertama kali kah ke Indonesia gitu kan kalau misalnya mereka udah pernah ke Indonesia at least mereka tahu paling tidak sedikit banyaknya Indonesia seperti apa kondisinya orang-orangnya karakteristiknya atau kayak sifatnya itu suka seperti apa
secara kalau misalnya secara garis besar mereka udah tahu, berarti sebetulnya mereka paham kalau orang Indonesia tuh kalau meeting gimana ya? Nggak langsung bahas kayak A, B, C, D gitu kan. Jadi pasti ada kemana dulu gitu. Sedangkan kan Korea pengennya adalah ya waktu kita terbatas, kita pengen waktunya ini bisa diefisiensikan dengan baik gitu. Jadi biasanya adalah eh ya Korea diajak mengerti dulu karena kan mereka yang datang ke sini dan dari pihak Indonesianya juga harusnya sih biasanya sih mereka mengerti ya. Tapi kalau misalnya nggak mengerti ya ya punten mohon maaf sih gitu ya. Ya apa yang mereka sampaikan ya tetap disampaikan juga ke orang Koreanya gitu dan eh, nggak nggak harus dikurangin, nggak harus dilebihin, nggak boleh sebetulnya. Jadi ya apa yang terjadi ya disampaikan, cuma kasih apa ya tips dulu, bukan tips sih, cuma kasih informasi kalau emang orang Indonesia suka jalannya muter-muter atau ya nggak seperti orang Korea yang maunya bisa langsung A sampai Z semuanya bisa kebahas. Nah, kalau tadi apa sih kalau rapat berjalan sangat alot? Kalau alot sih gimana ya? Itu kan dia mau Indonesia mau Korea bisa alot-alot juga kan. Jadi kadang-kadang kalau lagi alot seperti itu dari salah satu pihak biasanya tuan rumahnya itu ya udah deh kita break dulu gitu. Aku sih ngelihat beberapa kali kalau misalnya udah nggak ketemu jalan keluarnya atau nggak ketemu harus baiknya seperti apa solusi yang win-win solutionnya itu biasanya dari speaker ataupun dari eh, ya yang terlibat di meeting tersebut itu ya udah kita istirahat sholat dulu deh atau kita istirahat dulu mungkin 5 sampai 10 menit atau setengah jam biasanya sih pada menyarankan seperti itu. Tapi bukan dari kita ya sebagai interpreter, itu biasanya dari masing-masing pihak lah gitu. Oke, Semangat, terima semangat. Tapi kasih. kalau misalnya udah bener-bener alot banget ya, mungkin kamu bisa sampaikan ke pihak orang Korea ini, misalnya obrolannya sama terus, ini gimana ya, enaknya saya udah menyampaikan dan hasilnya ini terus gitu. Mungkin bisa ngomong seperti itu juga nggak apa-apa. Dikomunikasikan ya intinya. Hmm, hmm, Saling hmm. diberikan pengertian, kasih komunikasikan karena kita adalah jembatan dari dua ataupun lebih pihak-pihak yang terkait. Oke, thank you. Kita Betul. foto bersama ya teman-teman. Kemudian jangan langsung live dulu karena nanti Kak Cempaka dia sebagai penguasa di webinar ini lebih tinggi daripada moderator ya. Beliau yang akan memilih 3 orang yang beruntung untuk mendapatkan imani masing-masing 50.000 rupiah. Asik banget kan hari ini? Dapat sharing ya, dapat ilmu. Yang beruntung bisa buat jajan enak dikit lah. Buat cilok ya, seember. Oke, kita foto bareng dulu ya, teman-teman. Boleh dong on cam. Kak Astroli ya. Belum ada suaranya. Kak Kiara, Kak Dila, Kak Putri, Kak Ara, Kak Cindy. Kak Putrinya ada 2. Kak Risa, Mbak Ida, Kak Dea, boleh on cam. Kak Kiara, Kak Ayu, sama aku. Iya, banyak nih Putri. Coba-coba kita webinar lain kali coba kumpulkan sebanyak-banyaknya nama Putri. Ya. Oke, sudah siap teman-teman? Putri lah orang yang sama. Oh, jadi bukan 2 orang. Oke, 1, 2, Kak Desta senyumnya. Karisa, Kara, Kak Putri, Kadila. 1, 2, 3. Oke, nah sekarang pengumuman 3 orang yang beruntung yang hadir di Zoom. Yang nggak hadir di Zoom ya, sayang sekali. Oke, jangan sebut nama saya ya Kak Cempaka ya. Ntar kita Boleh nama dianggap sendiri ini, nggak? dia Boleh nama sendiri. jangan nanti dianggap KKN, nepotisme. Jangan, jangan. Oke, Nanti kita kena kasus, ya. Kak. Silakan dari Kak Cepaka 3 orang. eh Nanti 3 orangnya boleh kontak saya kan ada di WA juga ya nomor saya ataupun di chat Zoom untuk kasih jenis e-wallet dan nomornya ya.
Oke, Hmm, silakan ke Cempaka. oke. Jeng Tiga jeng ya. jeng jeng. Dugu, 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 dugu. Aku pilih yang dari pertanyaan-pertanyaan kali ya. eh Sama yang aktif lah gitu. Yang pertama Kak Dila. Kadila, Dila udah, Kadila. Zaini. Kedua, Kedua Kak Desta Nur Karomah. Kadesta N. Malah ketahuan Oh, males ketik. Terus satu orang lagi. terus terakhir Kak Putri yang tadi tanya apa kerja sama Pemprov Sumber sama Jola Bukdo. Oke, tiga orang Keren-keren ini pertanyaannya. selamat ya. Sekali lagi jangan lupa hubungi saya. Ya, jadi adil ya teman-teman ya. Udah bener apa yang dijanjikan. Oke, sebelum kita tutup, kita minta kata-kata emas Mutiara yang berharga dari Kak Cempaka sebagai penutup acara Apalagi, kali ini. apalagi ya. Wih, ada yang sambil ngajar, keren-keren. Eh, Apa ya? Aku sih ya karena sesama interpreter ya, sesama juru bahasa pasti punya keluh kesahnya masing-masing, punya happy and sad things-nya masing-masing. Ya semangat terus buat kita semua profesi yang apa ya mungkin dilihat orang kelihatan simple gitu ya, ah cuma ngomong doang gitu. Padahal sebetulnya banyak hal yang harusnya kita persiapkan dulu. Ya kita do our job bukan cuma waktu pas hari H, tapi supaya bisa kasih terbaik, bisa kasih yang lebih dari ekspektasi orang-orang, kita persiapkan diri kita lebih baik. Semangat terus, jangan patah semangat gara-gara satu klien down, gara-gara kita jelek di satu klien itu nggak akan apa ya nggak akan membuat kita nilainya lebih jelek lagi kok gitu. Itu cuma baru satu ataupun dua. Jadi tetap terus semangat, tetap terus berkarya, tetap terus belajar dan mempersiapkan diri untuk job-job selanjutnya. Oke, semangat ya. Ada yang numpang promosi nih. Sebelum itu Kak Bisma, Semangat. katanya interpreter Inggris Indonesia. Kalau ada lowongan ya, Insight. Nah, boleh nih kayak gini-gini keren nih maksudnya setiap kali ada ini kan jejaring-jejaring kayak gini itu bisa saling sharing-sharing. Saya tuh bisa kayak gini, bisa aja loh apa entah di kemudian hari misalnya saya gitu. Cempaka perlu dong interpreter Indonesia Inggris apa Inggris misalnya. Karena saya udah misalnya kena Kak Bisma gitu. Oh, nanti saya bisa refer Kak Bisma misalnya seperti itu. Mantap Oke. Kak Bisma. Nanti yang lainnya ikut promosi. Boleh, boleh, boleh ya. Apalagi udah ada komunitasnya di Inko, jangan lupa join di WhatsApp grupnya dan juga di Instagramnya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak Kak Cempaka udah Terima kasih Kak Dewi. meluangkan waktunya yang super sibuk di Enggak lah. sini. Juga untuk teman-teman yang udah hadir, semoga ini bermanfaat untuk diri kita, juga teman-teman yang nantinya menyaksikan lewat rekaman ya. Ya, kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas kembali di akhir pekan. Makasih banyak ya. Makasih banyak Terima Kak kasih. Cempaka. Makasih.